Tapi silakan yang mau mendekat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadiyu nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kulla dalalatin fin nari aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan saudara-saudariku sekalian yang kami cintai, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang demi Allah setiap hamba memiliki catatan nikmatnya masing-masing. Dan semuanya telah Allah sempurnakan. Setiap hamba Allah kasih part-part atau bagian-bagian nikmat yang dengan nikmat-nikmat tersebut kelak di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apakah nikmat, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita setiap hamba-hambanya, itu kita maksimalkan di dalam penggunaannya, kita manfaatkan betul-betul menjadi sesuatu yang manfaat. Atau malah menjadi azab bagi kita nanti di hari kiamat. Ayolah ahibba, alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan puja dan puji syukur kita
bahwa dengan hadirnya kita di majelis ta'lim adalah sebagai salah satu bentuk amalan yang kelak bisa kita jadikan hujjah, bisa kita pergunakan sebagai bukti di hadapan Allah bahwa ya Rabb, lihatlah hambamu ini di hari ini duduk di dalam sebuah majelis untuk bisa lebih dekat kepada dirimu sebagai bentuk taqarruban ilaik ya Rabb, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahi, seorang muslim, seorang mukmin pasti mendambakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ahibba, ada satu hal yang kiranya perlu kita sampaikan dari atas mimbar majelis ini. Bagaimana seorang mukmin, seorang muslim, wajib bagi kita, wajib atas kita meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Bahkan ayyuhal ahibba, ini kewajiban untuk seluruh manusia dan jin. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai syariat, agama Islam sebagai syariat untuk seluruh alam semesta. Oleh karenanya, kalau ini saja diwajibkan untuk seluruh manusia dan jin, maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sudah harus lebih meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang telah Allah sempurnakan. Dan kita juga harus pahami, betul-betul memahami bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita harus yakin dan kita harus paham bahwa agama Islam adalah agama yang Allah sempurnakan dan Allah ridhoi. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita wajib mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar di tengah gempuran agama-agama lain yang setiap agama mengatakan bahwa diri mereka adalah agama yang paling benar. Tapi kita wajib menanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, betul-betul faham bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah, dan agama yang paling benar. Antum fanatik Ustadz sama Islam berarti? Iya. Kita sebagai seorang muslim harus fanatik dengan agama yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini ayolah ahibba, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku juga telah sempurnakan nikmatku bagimu.
wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, telah ridho agama Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat ini ayol ahibba sangat dahsyat. Bagaimana tatkala sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu membacakan ayat ini di hadapan orang-orang Yahudi, maka mereka mengatakan, "Lau nazalat hadhil ayah alaina," kalau andai saja ayat tentang sempurnanya agama ini diturunkan kepada kami umat-umat Yahudi, "Lattakhadna yaumaha 'idan," maka sungguh kami akan menjadikan hari di mana ayat ini diturunkan sebagai hari Id. Saking dahsyatnya ayat yang Allah turunkan sebagai penutup. Ayolah hibba, tidak ada syariat yang Allah turunkan di atas muka bumi ini, kemudian Allah sempurnakan, kecuali syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat para nabi sebelumnya ada hal-hal yang kurang, yang memang tidak Allah turunkan dan tidak Allah sampaikan. Tapi beda dengan agama Islam. Agama Islam Allah sempurnakan, bahkan Allah ikrarkan. Oleh karenanya seorang muslim, seorang mukmin tidak butuh kepada agama yang lain. Tidak butuh syariat yang lain. Tidak butuh nabi yang lain. Karena syariat agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW mencukupkan kita berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh baginda Muhammad SAW. Adapun kaum-kaum sebelum kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terkadang mengutus dalam suatu kaum itu 2 nabi, 3 nabi, bahkan lebih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali nabi kepada Bani Israel. Dan Bani Israel, orang-orang Yahudi ini senantiasa membunuh para nabi-nabi mereka. Ayolah ahibba, secara jelas Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa agama Islam ini telah sempurna. Dan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, wajib meyakini, memahami dan berpegang teguh pada ayat ini. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala turunkan tatkala baginda Nabi Muhammad SAW sedang wukuf di padang Arafah. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah yang dikenal dengan khutbatul wada dalam sebuah haji wada, haji perpisahan. Yang dikatakan oleh Dr. Shalih Al-Fauzan rahimahullah, ayat ini adalah ayat terakhir yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena beberapa waktu setelah ayat ini Allah turunkan, setelah Nabi Muhammad SAW menyelesaikan ibadah hajinya dan pulang ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW Allah istirahatkan dari dunia ini. Sehingga kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hal ini menunjukkan bahwa dengan diwafatkannya Nabi Muhammad SAW dari dunia ini, maka ini sebagai bukti bahwa agama Islam telah selesai. Wahyu yang Allah turunkan telah sempurna dengan wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan tentang ayat ini dalam ketika beliau menafsirkan ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum ini, bahwa kesempurnaan agama ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita
umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Yang dengan nikmat tersebut, umatnya Nabi Muhammad SAW tidak membutuhkan syariat yang lain dan tidak pula membutuhkan nabi-nabi yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Oleh karenanya, perkara-perkara yang halal yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itulah yang kita halalkan pada hari ini. Dan perkara-perkara yang haram yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya tatkala itu adalah apa-apa yang kita haramkan pula pada hari ini. Sehingga ayolah hibba, wajib bagi kita untuk menjauhi sesuatu yang bisa mencederai ketinggian, kesucian dan kemurnian ayat yang tadi kita baca. Maksudnya apa? Kita harus berusaha menjaga kedudukan ayat yang Allah firmankan al-yawma akmaltu lakum ini, yang Allah sebutkan secara jelas bahwa agama Islam telah sempurna dari hal-hal yang mencederainya, seperti membuat syariat-syariat baru dalam agama. Terkadang, na'udzubillah, sebagian dari kaum muslimin, baik mereka sadar ataupun mereka tidak sadar, dengan lancangnya mereka mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad SAW itu telah meninggalkan umat ini di atas hamparan yang sangat putih, bersih dan terang benderang. Nabi Muhammad SAW tidaklah meninggalkan umat ini, tidaklah beliau wafat, kecuali semua urusan agama Islam telah beliau jelaskan. Oleh karena ya hibba, dalam sebuah hadis yang datang dari Al-Irbad Ibn Syariyah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha." Aku meninggalkan kalian itu di atas hamparan yang sangat putih dan terang benderang, di atas petunjuk yang sangat jelas, bahkan sampai malamnya seperti siangnya. Oleh karenanya kita harus mencukupkan diri dengan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini jelas, baik dari firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dari sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Islam ini tertolak. Ini batil. Ini salah dan tidak bisa ditoleransi. Hal-hal yang baru di dalam urusan perkara agama, ingat ya, dalam urusan perkara agama, bukan dalam urusan dunia. Maka salah tatkala ada orang mengatakan bahwa mikrofon bid'ah, laptop bid'ah, speaker bid'ah, kamera bid'ah. Tidak. Sebagai seorang ahlus sunnah, seorang salafi yang mengaku mengatakan bahwa dirinya mengikuti jejak para salafus saleh, orang-orang terdahulu, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, maka kita harus dengan lantangnya mengatakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Maka segala urusan yang kaitannya urusan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak ada bukti dalil, maka ini semua tertolak. Ini semua batil dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk beramal saleh. Tidak bisa disebut sebagai amal saleh.
Nah, yang namanya amal saleh itu, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, ngikut sunnah Nabi. Mengapa kita harus ikut sunnah Nabi? Karena urusan agama itu tauqifi. Ketetapannya datang dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita mengandalkan akal kita. Tidak bisa kita mengandalkan ro'yu hawa nafsu kita. Oleh karenanya dengan jelas bahwa kita sebagai seorang muslim harus jauh-jauh dari yang namanya bid'ah. Perkara yang baru dalam urusan agama. Dalam urusan agama. Ayolah ahibba. Ketahuilah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Yang beliau ini adalah seorang tabi'ut tabi'in. Yang mulia, beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Perkara yang baru di dalam agama ini itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Perhatikan perkataan beliau. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Bahwa perbuatan yang baru di dalam agama, yang diada-adakan, gak punya dasar, gak ada dalil yang menyertainya, maka ini lebih dicintai oleh iblis dibandingkan hanya sekedar maksiat. Betul, iblis juga cinta dengan maksiat. Iblis sangat senang ketika manusia terjebak dalam maksiat. Namun iblis lebih senang dan lebih bahagia tatkala seorang manusia terjebak dalam bid'ah. Mengapa demikian ayolah hibah? Dijelaskan oleh para ulama. Karena tatkala seseorang melakukan suatu amalan yang dia kira itu adalah landasannya dalam agama, maka dia akan sulit untuk berhenti. Karena yang dia tahu, apa yang dia lakukan adalah kebenaran. Bahkan na'udzubillah, sebagian dari mereka berdoa kepada Allah meminta istiqamah di dalam kebatilan tersebut. Dan ini gak main-main. Mereka sangat khusyuk tatkala menjalankan sebuah peribadatan yang tidak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mengorbankan harta, waktu, jiwa. Dan begitu khusyuknya ketika mereka menjalankan ibadah tersebut. Lihatlah berapa banyak manusia yang di hari ini bertawassul dengan para mayit yang ada di kubur. Dengan begitu khusyuknya mereka menangis. Dan mereka datang ke kuburan tersebut mengorbankan harta, waktu dan segala macamnya. Dan mereka berdoa dengan khusyuknya meminta istiqamah sama Allah. Bahkan mereka berdoa sebagaimana mereka berdoa di hadapan Ka'bahnya Allah. Mereka minta agar mereka diberikan kesempatan di lain waktu untuk bisa mengunjungi atau melakukan hal bid'ah tersebut. Oleh karenanya hal ini lebih dicintai oleh iblis. Karena manusia banyak yang gak sadar. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa perkara ini sangatlah berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena yang pertama, ini membantah langsung firman Allah yang tadi kita bacakan. Tatkala seseorang melakukan suatu perbuatan, amalan yang mereka kira itu ada landasannya dari agama, padahal tidak ada, maka yang pertama yang paling berbahaya dari apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah karena mereka membantah secara langsung firman Allah. Allah telah katakan bahwa agama Islam telah sempurna. Tapi mereka mengada-adakan. Seolah-olah mereka memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tadi. Bahwa ya, agama Islam telah sempurna. Tapi ada tapinya. Ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan itu, ditambahkan dengan ini. Berapa ratus macam bentuk perbuatan. Amalan-amalan yang diada-adakan di dalam agama ini. Dan ini perkara yang baru. Ini sama saja mereka mendebat dan membantah firman Allah. Seolah-olah mereka merevisi apa yang telah Allah firmankan. Dan ini sangat-sangat berbahaya.
Yang kedua, ini mereka merusak apa yang telah Allah sempurnakan. Allah telah jadikan agama Islam sempurna dan mereka merusaknya. Karena perbuatan mereka, perkataan mereka, mereka merusak. Bahwa padahal Allah Subhanahu wa taala secara shar'i, secara gamblang, secara jelas mengatakan bahwa agama Islam telah Allah sempurnakan. Tapi mereka malah mendatangkan sesuatu yang baru di dalam urusan agama. Yang ketiga, yang akan diamalkan bukanlah syariat Allah. Yang mereka amalkan itu bukan syariat Islam. Bukan syariat dari Allah. Tapi mereka yang membuat-buat syariat tersebut. Yang keempat, tambahan-tambahan tersebut sayangnya mereka yakini itu bagian dari Islam. Ini juga akhirnya apa? Memperkeruh kondisi kaum muslimin. Karena sebagian kaum muslimin akhirnya benar-benar yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bawaan dari agama Islam. Padahal itu adalah perbuatan atau sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia. Dan yang kelima, ketika amalan tersebut diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, ini akan menjadikan kelemahan kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin menjadi lemah? Karena mereka semakin jauh dari cahaya petunjuk Nabi Muhammad SAW. Padahal tatkala seorang muslim itu dekat dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, cahaya hidayah, cahaya petunjuk, maka mereka akan kuat dan bersatu. Tapi tatkala mereka jauh, semakin jauh, maka mereka akan semakin lemah dan lemah. Oleh karenanya, al-hibba, kita perlu perhatikan dan perlu berhati-hati dalam perkara masalah yang baru di dalam agama, atau yang kita kenal dengan perkara bid'ah. Na'udzubillah, yang sering menjadi permasalahan adalah kenapa bid'ah ini terus berkembang dan terus tersebar. Di antara asbabnya ayolah hibba adalah dikarenakan ada sebuah statement yang mengatakan bahwa bid'ah ini terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Maka inilah yang akhirnya menjadikan kondisi kaum muslimin semakin keruh. Karena mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah perkara yang baru dalam agama, tapi ini yang baik-baik. Maka ayolah hibba, kita bawakan sebuah dalil yang datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama, maka yang tidak ada contohnya dari kami, maka ini semua tertolak. Yang dengan jelas ayolah hibba ini mengatakan bahwa perkara yang baru di dalam agama itu semuanya tertolak. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan istisna, pengecualian, tidak. Apakah perkara tersebut baik ataupun buruk? Tapi Nabi Muhammad SAW benar-benar menyatakan bahwa perkara yang baru dalam urusan agama ini tertolak. Apapun bentuknya. Karena agama Islam telah sempurna. Oleh karenanya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa adanya bid'ah yang baik, perkara yang baru dalam agama yang baik, maka sejatinya ini adalah akal-akalan mereka saja. Karena Nabi Muhammad SAW tidak sama sekali menjelaskan bahwa ada pengecualian di sana. Dan wallahi, kalaulah kita mau bertanya kepada orang-orang yang mengatakan hal ini, apa yang menjadi dasar mereka? Mereka melakukan perbuatan perkara yang baru dalam agama ini.
Maka mungkin di antara mereka akan ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada larangannya. Saya melakukan perbuatan ini tidak ada larangannya. Maka ayolah ahibba, yang perlu kita perhatikan bahwa ibadah itu bukan nunggu larangan. Ibadah itu, konsep syariat ibadah itu bukan nunggu larangan, tapi nunggu perintah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana kaidah bahwa urusan agama itu pada asalnya adalah haram. Terlarang semuanya. Sampai adanya dalil yang datang yang memerintahkan dan menghalalkan ibadah tersebut. Oleh karenanya kalau ada orang yang mengatakan ini kan gak dilarang dalam agama, tapi itu urusan ibadah, urusan agama, maka kita katakan urusan ibadah bukan nunggu larangan, tapi nunggu perintah. Ada nggak perintahnya? Ada nggak dalilnya yang menyatakan bahwa amalan ini disyariatkan? Kalau tidak ada, maka nggak boleh. Karena urusan ibadah, hukum asalnya haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Kemudian kalau mereka mengatakan, ini kan perbuatan baik. Kok kamu ngelarang-larang? Ini kan sholawat. Ini kan zikir. Ini kan tawassul. Perbuatan baik dalam agama. Maka kita katakan ayolah hibba, baik menurut siapa? Baik menurut siapa? Menurut Anda? Menurut hawa nafsu Anda? Atau menurut Allah dan Rasulnya? Sekarang kita katakan, bagaimana menurutmu? Kalau seandainya saja aku menjalankan sebuah amalan, yang amalan ini adalah amalan yang besar, perkara yang tidak remeh, yakni perkara azan dan iqamah. Saya akan melaksanakan azan dan iqamah setiap sholat sunnah saya. Saya mau sholat sunnah, setelah sholat wajib, sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, saya azan dan iqamah dulu. Saya mau sholat duha, saya azan dan iqamah dulu. Saya mau sholat malam, saya azan dan iqamah dulu. Bagaimana menurutmu? Apakah hal ini boleh? Tidak boleh. Lalu kita tanya, kenapa tidak boleh? Karena Nabi tidak melakukan itu. Maka bagaimana dengan bid'ah-bid'ah yang kalian lakukan? Ini amalan yang baik, azan dan iqamah. Lalu kenapa engkau melarang kami? Kita mau sholat zuhur 10 rakaat. Bukankah sholat perkara yang baik? Besar pahalanya. Bahkan menjadi pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Nah, saya ingin nambah rakaat sholat saya. Sholat zuhur saya menjadi 10 rakaat. Bukankah ini kebaikan? Bukankah pahala yang semakin besar? Ia pasti akan menentangnya. Ia pasti akan menyalahkan hal tersebut. Kalau kita tanya, kenapa engkau menyalahkan hal ini? Karena tidak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tadi, baiknya menurut siapa? Baiknya menurut siapa? Dan biasanya ayolah hibba, ini yang dalil yang sering digunakan oleh mereka yang berpegang teguh kepada pendapat yang tadi kita sebutkan. Bagaimana mereka membawakan sebuah hadis yang memang hadis ini jelas dalilnya dan sahih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang melaksanakan
atau membuat sunnah di dalam agama Islam dengan sunnah yang baik, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha. Maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang-orang yang mengikutinya. Dalil inilah yang dijadikan sebagai dalil pembenaran bid'ah hasanah. Karena kata mereka, ini perintah dari Nabi yang buat amalan baru, sunnah yang baru, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Sehingga mereka bersemangat membuat amalan-amalan baru. Bahkan mereka bersemangat merangkai salawat-salawat atau zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mereka memiliki motivasi. Katanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa barang siapa yang membuat suatu sunnah yang baru di dalam agama Islam, yang sunnah tersebut baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Maka bagaimana kita mengkompromikan hadis ini dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka ayolah ahibba, yang bersabda bahwa orang-orang yang membuat suatu sunnah yang baru dalam urusan agama Islam, yang sunnah tersebut baik, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ini ada baginda Nabi Muhammad SAW dan hadisnya sahih. Dan yang bersabda bahwa orang-orang yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dalam perkara agama, yang tidak ada contohnya dari kami, dari Nabi Muhammad SAW, maka ini tertolak sama yang bersabda juga Nabi Muhammad SAW dan hadisnya sahih. Maka ayolah ahibba, para ulama mengatakan bahwa kedua hadis ini tidaklah kontradiksi. Tidaklah saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Maka bagaimana kita mengkompromikannya? Maka kita perlu pelajari hadis-hadis tersebut. Dan alhamdulillah para ulama telah menjelaskan dengan secara baik. Setelah mereka mempelajari dan mendalaminya, Masya Allah. Mereka mengatakan bahwa maksud membuat sesuatu sunnah di dalam Islam, di sini maknanya man sanna sunnatan, bukanlah urusan tasyri'. Bukan mengadakan syariat yang baru, bukan. Yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW bukan membuat syariat yang baru. Karena kalau dimaksudkan, diartikan dengan urusan tasyri', urusan pensyariatan yang baru, maka ini bertentangan dengan hadis yang lain. Maka para ulama mengatakan bahwa ini urusannya adalah urusan tanfidz. Urusan pelaksanaan, maksudnya apa? Menghidupkan sunnah yang mati. Menghidupkan sunnah yang mungkin jarang manusia melakukannya. Menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang sudah ada ajarannya. Sudah disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun mungkin ditinggalkan oleh banyak manusia. Sehingga orang-orang yang menghidupkannya, yang tampil di halayak manusia dan menjadi contoh baik, kemudian diikuti oleh manusia, inilah orang-orang yang dinamakan man sanna sunnatan. Mereka yang dikatakan sebagai orang-orang yang menghidupkan sunnah. Bukan orang-orang yang membuat syariat baru dalam agama. Ini yang dimaksud kata para ulama. Tanfidz, bukan tasyri'. Menghidupkan kembali amalan yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun mungkin di hari ini sedikit atau jarang manusia melakukannya. Bukan malah membuat sesuatu perkara yang baru dalam urusan agama. Hal ini bisa kita ketahui tatkala kita melihat asbabul wurud, sebab munculnya hadis ini. Bagaimana ayolah hibba, kisahnya hadis ini adalah suatu ketika datang orang-orang yang sangat amat miskin kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka baginda Nabi Muhammad SAW menasihati para sahabatnya, memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah.
maka tampillah beberapa sahabat yang mereka mempelopori dengan membawa hartanya bersedekah kepada orang-orang miskin tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis ini. Apakah sedekah perkara yang baru dalam urusan agama? Tidak. Bukan. Ini perkara yang sudah ada dalam syariat agama Islam. Namun dihidupkan kembali, ditampakkan oleh seseorang yang ini menjadi motivasi buat kaum muslimin yang lainnya. Dan sebagian dari mereka ayuhal ahibba membawakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kalimat Umar bin Khattab tatkala mengumpulkan manusia untuk salat apa? Tarawih. Bentar lagi kita tarawih ya, Masya Allah. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma amin. Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala ia berhasil mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih secara berjamaah, apa yang dikatakan Umar? Ni'mal bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini yang dikatakan Umar bin Khattab. Lalu bagaimana kita membantahnya? Ini Umar loh secara langsung menggunakan kalimat ini. Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bagaimana kita? Berani menyalahkan Umar bin Khattab? Maka ayolah ahibba yang pertama. Yang perlu diperhatikan tatkala ada orang yang membawakan dalil ini. Kita katakan bahwa sabda Nabi Muhammad SAW dan firman Allah Subhanahu wa taala tentunya itu tidak pernah bisa ditabrakkan dengan perkataan manusia. Secerdas apapun manusia tersebut, sehebat apapun manusia tersebut, kalau sudah di hadapan firman Allah dan sabda Nabi, tidak bisa kita bandingkan dan tidak bisa kita adukan. Ini kalaulah memang benar maksud dari Umar bin Khattab adalah hal yang mereka maksud. Meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai sosok yang sangat berilmu, yang kita muliakan, kita tahu bagaimana kemuliaan Umar. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapat julukan apa? Al-Faruq. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Tapi kalau perkataan Umar bin Khattab diadukan dengan firman Allah dan sabda Nabi, bahkan ayul ahibba, uqsimu billah, saya bersumpah dengan nama Allah, kalaulah Umar bin Khattab hidup, kemudian ada orang yang mengadukan antara perkataannya dengan firman Allah dan sabda Nabi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah orang yang paling pertama mengangkat pedangnya dan mengeluarkan pedangnya dari sarungnya. Karena Umar bin Khattab sangat tegas dalam urusan agama. Ini yang pertama. Kalaupun mau diadukan, maka perkataan manusia tidak akan pernah bisa bertabrakan dengan firman Allah dan sabda Nabi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Umar bin Khattab bid'ah ini? Apakah memang benar perkara yang baru di dalam urusan agama? Maka jawabnya tidak. Sunnah salat tarawih secara berjamaah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakannya bersama dengan para sahabat. Sebanyak 4 atau 6 hari. Namun Nabi Muhammad SAW menstopnya. Karena khawatir hal tersebut Allah wajibkan. Karena fatrahnya, masanya, ini adalah masa wahyu. Allah bisa saja mewajibkan hal tersebut karena Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sehingga Nabi Muhammad SAW berhenti dari mengadakan sholat tarawih secara berjamaah karena khawatir hal tersebut diwajibkan atas umatnya dan itu memberatkan. Namun, tatkala Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka ini juga menjadi bukti bahwa wahyu terputus dan terhenti. Sehingga tidak mungkin ada syariat baru lagi. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an menghidupkan kembali sunnah Nabi yang sebelumnya pernah dilakukan. Maka inilah maksud dari bid'ah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an.
maka bukan perkara yang baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena demi Allah, jangan sampai kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin malah mencederai keindahan agama Islam dengan dicampurinya oleh pemahaman-pemahaman kita, pendapat-pendapat kita. Yang pendapat kita ini bisa jadi adalah hawa nafsu kita. Bukan karena ilmu kita. Bukan karena hidayah dari Allah. Tapi karena hawa nafsu kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ayolah ahibba, ya Rabb. Kepanjangan mukaddimahnya 1 jam. Sebenarnya ini adalah mukaddimah tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bahwa agama Islam ini telah Allah sempurnakan. Agama Islam ini telah Allah sempurnakan dan Allah ridha agama Islam sebagai agama kita. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, ayolah hibba, bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah mengajarkan urusan agama kita seluruhnya. Seluruhnya telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dari mulai perkara yang besar sampai perkara yang kecil. Dari perkara yang begitu agung sampai perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Dan itulah yang akan kita bahas di hari ini. Yakni perkara buang hajat dan adab-adab tatkala kita berada di toilet. Mungkin sebagian manusia menganggap ini adalah perkara yang remeh. Kenapa sih? Kok urusan buang hajat saja diperkarakan? Bahkan sampai harus dikaji. Kenapa seperti ini? Karena ini urusan agama. Meskipun di mata manusia begitu remeh, yang memiliki kedudukan yang tinggi karena dia bagian dari agama. Dan ini juga sebagai bukti bahwa agama Islam itu sempurna. Karena dalam urusan yang kecil dan remeh saja agama Islam mengajarkannya. Bagaimana hal ini ayolah hibba? Pernah dijelaskan oleh Salman Al-Farisi rahimahullah radhiyallahu an. Seorang sahabat Salman Al-Farisi, suatu ketika ia pernah ditanya oleh seseorang. Yang sebagian para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya pertanyaan ini sebagai ejekan. Orang tadi mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Apakah nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kalian seluruhnya, bahkan sampai urusan ke toilet? Ini sebenarnya pertanyaan yang digunakan untuk mengejek. Yang bener aja. Nabi kalian ngajarin sampai urusan toilet aja Nabi kalian ngajarin. Yang bener aja gitu ya. Awalnya ngejek. Namun ternyata Salman Al-Farisi dengan lantangnya mengatakan ajal. Jelas. Tentu. Mengapa Salman Al-Farisi begitu percaya dirinya dan begitu bangganya? Ini sebagai bukti bahwa agama Islam itu sempurna dibandingkan agama-agama yang lain. Dibandingkan syariat-syariat sebelumnya. Agama Islam sampai urusan buang hajat saja itu dibahas. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim dan seorang mukmin, sekecil apapun urusan perkara agama, kita perlu perhatikan hal tersebut. Dan perlu kita pelajari. Jangan sampai kita luput. Urusan WC saja Ustaz. Jongkok juga selesai. Enggak sesimpel itu. Kita perlu belajar. Karena di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat. Yang hukum-hukum syariat ini tidaklah remeh. Di mata Allah tidak remeh. Bahkan perkara-perkara syariat ini, kalau kita tidak mempelajarinya dan kita melakukan hal-hal yang diharamkan, karena nanti akan kita sebutkan ada hal-hal yang haram yang dilakukan tatkala seseorang buang hajat. Dan itu tidak bisa kita ketahui kalau kita tidak belajar tentang agama Islam.
Maka ayolah ahibba, pada hari ini kita akan coba mempelajari sedikit hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat dan adab-adab yang berkaitan dengannya. Qala al-muallif, berkata para penulis kitab ini, kitab Al-Muyassar, al-bab ats-tsalits, bab yang ketiga, fi qada'il hajah wa adabiha wa fihi iddatu masail. Perkara yang berkaitan dengan buang hajat beserta adab-adabnya dan beberapa masalah-masalah yang terkandung di dalamnya. Para ulama yang menulis kitab ini menjelaskan dalam bab ini ada 5 masalah yang akan kita bahas. Dan di setiap masalahnya ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Maka kita langsung saja masuk ke dalam masalah yang pertama. Al-mas'alatul ula. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan al-istinja wal istijmar. Al-istinja wal istijmar. Apa itu istinja dan istijmar? Maka poin yang pertama dalam permasalahan yang pertama adalah pengertian istinja dan istijmar. Istinja adalah izalatul kharij min sabilain bil ma. Kalau pengertian yang ditulis oleh para ulama yang menulis kitab ini adalah istinja itu menghilangkan kotoran atau najis yang keluar dari 2 jalan. Dari dubur dan qabul. Bilma, dengan air. Kalau bahasa simple kitanya, istinja ini adalah cebok menggunakan air. Cebok menggunakan air. Ini bahasa simpelnya yang mudah difahami. Itu istinja. Sebagian para ulama lagi menambahkan bahwa istinja ini adalah cebok secara umum. Baik menggunakan air ataupun dengan benda lain selain air. Itu istinja. Menggunakan air ataupun dengan sesuatu yang lain. Karena nanti kita akan sebutkan ada sebuah hadis yang Nabi Muhammad SAW menyebutkan istinja tapi bukan menggunakan air. Tapi menggunakan batu. Maka istinja maknanya lebih luas. Dia cebok menggunakan air atau selain dengan air. Ini istinja. Namun keumumannya istinja ini adalah menggunakan air. Adapun istijmar. Perhatikan ya. Istinja dan istijmar. Berbeda ya. Adapun istijmar. Di sini para ulama menjelaskan definisinya. Bahwa mashuhu bittahirin mubahin munqin. Cebok dengan menggunakan suatu benda yang benda ini adalah benda yang suci. Ini syaratnya yang pertama. Bendanya harus suci. Mubahin, bendanya mubah, boleh digunakan. Dan munqin, bisa digunakan untuk bebersih. Istijmar itu khusus, lebih khusus. Cebok dengan menggunakan benda selain air, tapi ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Bendanya harus suci, dan yang kedua harus boleh. Tidak ada yang mengharamkannya, tidak ada dalil yang mengharamkan untuk menggunakan benda tersebut. Dan yang ketiga munqin, benda tersebut memang bisa dipergunakan untuk bebersih. Bisa digunakan untuk membersihkan. Kal hajari wa nahwi. Seperti batu atau yang sejenisnya. Wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhar. Dan sebenarnya cukup bagi seorang muslim atau seorang mukmin itu menggunakan salah satunya saja di antara keduanya. Seorang mukmin tatkala dia buang hajat dan dia ingin cebok untuk bersuci, dan ini hukumnya wajib.
Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Maka dia boleh menggunakan salah satu di antara dua metode ini. Baik itu istinja ataupun istijmar. Cebok menggunakan air atau menggunakan selain air yang disebutkan dengan syarat-syaratnya tadi tentunya. Dan ayolah heba, para ulama berselisih pendapat, bersilang pendapat. Apakah istijmar, bersuci dengan selain air ini, itu hanya boleh tatkala air tidak ada, atau boleh kapanpun meskipun air ada? Para ulama bersilang pendapat. Apakah ini harus tatkala tidak ada air baru boleh istijmar? Ataukah istijmar ini boleh meskipun ada air? Maka Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat jumhur, adalah boleh. Menggunakan istijmar, beristijmar, menggunakan benda selain air untuk bersuci, untuk cebok, meskipun tatkala itu ada air. Ya, jadi jangan mempersulit diri. Kalaulah memang antum masuk suatu toilet, ternyata di toilet tersebut tidak ada air, hanya ada misalnya tisu atau yang lainnya, maka gunakan cukup. Itu digunakan untuk bersuci, meskipun Ustaz, saya itu sebenarnya bawa air di tas, bawa air minum. Maka ini tidak wajib. Tidak wajib mau mendahulukan air dibandingkan dengan istijmar. Maka istijmar hukumnya boleh meskipun masih ada air. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala bishawab. Hal ini ayolah hibba yang menunjukkan bolehnya atau wajibnya kita beristinja atau beristijmar datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala." Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke toilet. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anasa. Lalu aku bersama dengan seorang anak laki-laki yang sepantaran denganku datang membantu Nabi Muhammad SAW membawakan seember air dan sebuah tongkat. Fayastanji bilma. Maka Nabi Muhammad SAW cebok menggunakan air. Ini dalil wajibnya seseorang itu tatkala selesai buang hajat, dia wajib beristinja, cebok. Dan ini adalah dalil yang mewajibkan menggunakan air. Penggunaan air untuk cebok. Kemudian dalil yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza dzahaba ahadukum ilal ghaib." Apabila salah seorang dari kalian pergi menuju toilet, falyastatib bi thalathati ahjarin. Maka hendaknya dia bersuci dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu. Karena dengan 3 batu tersebut ini cukup bagi dia untuk bersuci. Dan ini adalah dalil disyariatkannya kita beristijmar. Kita bersuci atau cebok dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Kemudian di sini para penulis mengatakan wal jam'u bainahuma afdal. Mengumpulkan antara keduanya itu lebih utama. Mengumpulkan keduanya itu lebih utama. Namun Allah Ta'ala a'lam, terjadi silang pendapat para ulama. Apakah memang betul mengumpulkan keduanya, yakni beristijmar dan beristinja ini lebih utama dibandingkan hanya beristinja? Maka para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan iya. Mengapa demikian? Karena tatkala seseorang beristijmar, menggunakan suatu benda untuk bersuci atau cebok, maka dia tidak menyentuh najisnya secara langsung. Sehingga ini lebih bersih. Kemudian ditambah lagi kebersihannya tatkala dia beristinja. Setelah dia beristijmar, dia beristinja. Tadi sudah cebok dengan menggunakan suatu benda, ditambah lagi cebok dengan air. Maka ini akan lebih suci dan lebih bersih. Ini pendapat mereka yang mengatakan bahwa yang afdal, yang lebih utama adalah menggabungkan keduanya. Namun Allah Ta'ala alam,
Pendapat yang sahih, yang lebih utama, yang lebih kuat adalah tidak ada keutamaan atau afdaliyat yang lebih mengutamakan menggabungkan antara keduanya. Karena tadi disebutkan di awal juga bahwa memilih salah satunya itu cukup. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa menggabungkan keduanya itu lebih baik. Namun kalau membahas tentang afdaliyat, mana yang lebih utama? Saya mau menggunakan air atau menggunakan benda selain air, maka ini ada dalilnya. Para ulama menjadikan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW lebih banyak cebok menggunakan air, maka ini menunjukkan lebih utamanya seseorang cebok menggunakan air. Dan hal ini juga ayolah hibba, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berada di Masjid Quba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana ada orang-orang yang senang bersuci. Dan asalnya orang-orang yang ada di Masjid Quba ini mereka biasa beristinja menggunakan air. Maka para ulama mengambil kesimpulan yang lebih utama kita cebok dengan menggunakan air. Kalau di sini ada lebih utamanya karena ada dalilnya. Sedangkan tadi menggabungkan dua metode tersebut, kalau dikatakan itu lebih afdol, maka ini tidak ada dalil yang menyertainya. Kemudian ayolah hibba, wal istijmaru yahsul bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha. Istijmar itu bisa dilakukan dengan batu atau hal-hal yang sejenisnya. Min kulli tahirin mungkin mubahin. Selagi memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Bendanya harus suci, kemudian harus mubah, nggak ada larangannya, dan harus mungkin dapat membersihkan. Kalau ada benda yang kita punya tapi tidak bisa membersihkan, maka ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kamana dilil waraq, seperti tisu. Tisu ini bisa digunakan. Wal khasyab, ataupun kayu. Wa nahwi dzalik, ataupun yang sejenisnya. Lianna Nabi SAW kana yastajmar bil hijarah. Karena Nabi Muhammad SAW dahulu itu beristijmar menggunakan dengan batu-batu. Fayulhiqu biha mimma yumathiluha fil inqa. Dan Nabi Muhammad SAW terkadang menambahkan sesuatu yang sejenisnya yang digunakan untuk bersuci. Nabi Muhammad SAW tidak hanya menggunakan batu saja, namun terkadang menggunakan benda-benda lain yang bisa digunakan untuk cebok. Wala yujzi'u fil istijmari aqallu min 3 masahat. Perhatikan bahasa beliau. Bahwa tidak diperbolehkan tatkala seseorang beristijmar itu kurang dari 3 usapan. Perhatikan ya. Seseorang tidak boleh tatkala dia beristijmar, dia cebok menggunakan selain air, tidak boleh kurang dari 3 usapan. Kenapa bahasanya 3 usapan? Sedangkan Nabi Muhammad SAW mengatakan tadi, tidak boleh kurang dari 3 batu. Tatkala seseorang beristijmar tidak boleh kurang dari 3 batu. Namun di sini para ulama menjelaskan tidak boleh kurang dari 3 usapan. Karena ada kemungkinan seseorang hanya menemukan sebuah batu besar. Yang tidak ditemukan lagi batu yang lain. Maka para ulama mengatakan selagi batu tersebut atau benda tersebut bisa digunakan minimalnya 3 kali usapan untuk kita cebok. Misalnya batunya memiliki 3 sisi atau 3 sudut. Sehingga kita bisa menggunakannya tanpa terkena najis yang sebelumnya. Maka ini diperbolehkan. Meskipun batunya hanya 1, meskipun bendanya hanya 1. Kita punya sebuah kain, yang kain ini bisa kita jadikan 3 kali usapan. Kita lipat-lipat dulu untuk kita gunakan pada usapan atau kita cebok dengan yang pertama. Kemudian kita lipat dengan sisi yang lain, kita gunakan untuk cebok yang kedua. Kemudian kita lipat lagi yang lain, kemudian kita gunakan untuk cebok yang ketiga. Maka ini boleh. Kata para ulama ini boleh meskipun bendanya 1. Sehingga para ulama mengatakan di sini 3 usapan. Yang hadisnya adalah nahana, datang dari Salman radhiyallahu an,
nahana, yakni an-Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW melarang kita, an-nastanjia bil yamin. Untuk cebok dengan menggunakan tangan kanan. Ini larangan dari Nabi Muhammad SAW. Wa an-nastanjia bi aqal min thalathati ahjar. Dan kita juga dilarang untuk cebok dengan 3 batu, dengan kurang dari 3 batu. Perhatikan, ini istinja tapi menggunakan batu. Sehingga definisi di awal tadi kita sebutkan bahwa makna istinja itu lebih luas. Terkadang istinja menggunakan batu, berarti istijmar. Dan Nabi Muhammad SAW melarangnya. Melarang kita untuk beristijmar atau beristinja menggunakan batu kurang dari 3 batu atau dari 3 usapan. Ustaz, saya pakai 1 benda saja tapi langsung bersih, Ustaz. Apakah boleh? Maka baiknya kata para ulama tidak. Karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW itu 3 batu. 3 usapan, 3 kali kita cebok tatkala ketika kita cebok menggunakan tanpa menggunakan air. Maka meskipun mungkin tatkala kita cebok menggunakan tisu dengan usapan yang pertama saja sudah bersih, namun baiknya kita melaksanakan 3 kali cebok meskipun mungkin dengan cebokan yang pertama sudah bersih. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan wa annastanjia wa nahana annastanjia biraji'in aw 'adhamin. Dan Nabi Muhammad SAW juga melarang kita untuk beristinja menggunakan kotoran ataupun tulang. Nabi Muhammad SAW melarang kita beristinja menggunakan kotoran. Emang bisa Ustaz istinja dengan kotoran? Iya. Mungkin untuk tempat kita, wilayah kita, kondisi lingkungan kita, mungkin ini kurang real. Karena intensitas kelembaban sangat tinggi. Berbeda dengan daerah-daerah yang intensitas kelembabannya sangat rendah. Sehingga tatkala kotoran, baik itu kotoran sapi, kotoran unta, kotoran kuda, atau kotoran hewan-hewan lainnya, kalau sudah dikena matahari dan kelembabannya sangat-sangat rendah, maka dia akan mengeras seolah-olah dia sebuah batu. Maka dia akan sama bentuknya dengan batu, mirip bentuknya dengan batu. Namun lihat, benda ini tidak memenuhi syarat untuk bisa digunakan sebagai istijmar. Karena syarat dari istijmar tadi apa? Tahir. Pertama, suci. Kedua, mubah. Dan yang ketiga, munqin. Sedangkan kotoran hewan ini bisa jadi dia tahir. Karena dari hewan yang bisa dimakan. Kotoran sapi, tahir. Ketika dia kering seperti batu. Dia tahir. Suci dan munqin. Bisa digunakan untuk bersuci, bersih. Karena dia sudah kayak batu, benar-benar bisa digunakan untuk bersih. Namun dia tidak mubah, dia tidak boleh. Kenapa? Karena dilarang secara langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu pula azam, tulang. Tulang juga tidak diperbolehkan. Padahal dia munqin, bisa membersihkan. Kemudian dia juga tahir, suci, tapi dia tidak mubah. Dia tidak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa tulang ini adalah ta'amu ikhwanakum minal jin. Makanan saudara kalian dari golongan jin. Tatkala seseorang membuang sisa-sisa tulang dengan mengucapkan basmalah, maka yang memakan tulang-tulang tersebut adalah saudara-saudara kita dari bangsa jin, yakni jin muslim. Maka dari sini juga para ulama mengambil faidah bahwa tidak boleh beristijmar dengan sesuatu yang dimuliakan. Karena tulang-tulang ini itu dimuliakan untuk saudara kita sebagai makanan mereka dari bangsa jin. Sehingga kita tidak boleh cebok menggunakan makanan yang kita punya juga. Karena makanan yang kita miliki itu dimuliakan. Antum cebok dengan bakwan gitu ya. Atau dengan tahu goreng, ini nggak boleh. Karena ini sesuatu yang dimuliakan. Atau juga menggunakan bagian potongan dari hewan. Antum cebok dengan kucing. Antum lagi buang hajat di alam liar ya. Biasanya ini agung, anak-anak gunung gitu ya. Ketika buang hajat di alam liar, dia tidak menemukan apa-apa. Kemudian ada kucing di sampingnya, diambil kucing itu. Kemudian dia cebok dengan menggunakan buntut si kucing. Ini nggak boleh, ini terlarang. Karena bagian buntut tersebut itu dimuliakan untuk si kucing. Ya.
Maka dari sini para ulama mengambil faedah bahwa kita tidak boleh menggunakan atau beristijmar dengan sesuatu yang dimuliakan. Begitu pula, wallahu a'lam, mungkin batangan emas. Antum cebok dengan batangan emas. Atau antum cebok dengan uang antum. Ya, dengan uang. Gitu ya. Ini sesuatu yang dimuliakan. Maka ini bentuk tadbir atau israf. Dan ini dimuliakan dan ini juga, wallahu ta'ala alam, ini terlarang. Ini hukum berkait dengan istinja dan istijmar. Kita akan percepat, kita akan singkat. Kita masuk dalam masalah yang kedua. Lupa tadi. Dalam perkara istinja dan istijmar juga, para ulama menyebutkan penggunaan air zam-zam untuk cebok. Apakah boleh hukumnya? Penggunaan air zam-zam untuk cebok. Ingat ya, untuk cebok. Kalau untuk berguyur atau membasuh kepala, maka yang diperbolehkan. Tapi untuk cebok, benar-benar untuk cebok, apakah boleh air zam-zam? Maka para ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh karena tidak ada larangannya. Namun yang mengatakan tidak, mereka mengatakan bahwa tadi, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang tulang untuk dipergunakan sebagai media untuk bersuci, untuk cebok, karena tulang adalah makanan dari saudara-saudara kita, maka air zam-zam juga ini digunakan, ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai innaha ta'amun tu'min. Air zam-zam ini adalah makanan yang mengenyangkan. Maka para ulama memasukkan air zam-zam hukumnya sebagai makanan yang tidak boleh digunakan untuk bersuci atau untuk cebok. Apalagi air zam-zam ini adalah sesuatu yang dimuliakan. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Pendapat ini yang ana ambil karena ini lebih memuliakan. Apalagi air zam-zam ini adalah termasuk syiar. Syiarnya agama Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita berusaha untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Wallahu ta'ala alam. Taib ayolah hibba, masalah yang kedua. Dari pembahasan di bab yang ketiga ini. Permasalahan yang berkaitan dengan seseorang yang buang hajat, mereka menghadap kiblat atau membelakanginya. Bagaimana hukumnya? Menghadap atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Bagaimana hukumnya? Maka ayolah hibba, di sini terbagi menjadi dua. Yang perlu kita perhatikan adalah pertama, dalil-dalil yang melarang. Dalil-dalil yang melarang. Sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaid." Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke toilet, fala tastaqbilul qiblah. Maka tatkala dia buang hajat, hendaknya dia tidak menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan pula dia membelakangi kiblat. Walakin syarriqu au gharribu. Akan tetapi hendaknya dia menghadap timur ataupun barat. Ustaz, gimana? Kan kiblat kita barat, Ustaz. Kiblat kita, Ka'bah kita itu ke arah barat sana, Ustaz. Kenapa hadis ini kita malah disuruh Nabi Muhammad SAW menghadap ke timur atau ke barat? Maka Nabi Muhammad SAW tatkala menyampaikan sabda ini, itu tatkala beliau berada di kota Madinah. Yang Madinah itu kiblatnya menghadap ke arah selatan. Sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita ketika penduduk Madinah saat itu, para sahabat saat itu, untuk menghindari buang hajat ngadep kiblat atau membelakanginya, maka menghadap ke timurlah atau ke barat. Sehingga kalian tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakangi kiblat. Maka Abu Ayyub mengatakan, faqadimna asy-Syam. Maka tatkala kami mengunjungi Syam,
tatkala kami pergi ke negeri Syam, fawajadna marahidha buniyat qibala al-qiblah. Maka tatkala kami datang ke negeri Syam, kami menemukan bahwa toilet-toilet yang ada di negeri Syam itu malah menghadap ke kiblat. Fananharifu, maka kami memalingkannya. Kami merubahnya, wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami memohon ampun kepada Allah. Ini hadis yang sangat jelas yang melarang seseorang untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini terkadang luput dari kita. Dan gini ayolah hibah, jangan juga tatkala toilet sudah dibangun, menyelisihi arah kiblat atau membelakanginya, sudah dibangun menyelisihi, ngadepnya ke utara atau ke selatan. Tapi kita na'udzubillah, tatkala buang hajat tetap ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Ini sering terjadi. Apalagi kalau buang hajatnya, buang air kecil biasanya, ini lebih sering. Itu tidak di toilet, sehingga apalagi toilet kita itu di zaman sekarang ini sudah besar-besar. Sehingga semaunya. Terkadang kita nggak sadar, kita langsung jongkok saja, kemudian buang hajat. Padahal, na'udzubillah, mungkin saja, karena kita mungkin ngadep ember, sengaja ngadep ke ember, ternyata itu ngadep ke kiblat. Ini jangan sampai ayolah hibah. Sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari. Ini dalil yang melarangnya. Dan di dalam riwayat Muslim disebutkan fala tastaqbilul qibla wala tastadbiruha bibaulin wala ghaid. Jangan sampai tatkala kita sedang buang air kecil atau buang air besar, kita malah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini larangan yang jelas. Yang hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis yang kedua adalah lafaz dari Imam Muslim. Kemudian poin yang kedua adalah ada pula dalil yang membolehkannya. Ada dalil yang membolehkannya. Bagaimana hadis yang datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, irtaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Suatu ketika aku itu ada sesuatu yang penting sehingga aku naik ke atas rumahnya Hafsah. Hafsah ini adalah saudarinya, ya, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblah, mustaqbil asy-Syam. Dan aku tidak sengaja melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat. Yang kondisinya Nabi Muhammad SAW itu membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Ini dalil. Nabi Muhammad SAW buang hajat, kondisinya menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Maka ayolah hibah, bagaimana kita mengkompromikan dua dalil yang kalau kita lihat secara kasat mata seolah-olah kontradiksi, saling berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan hal tersebut, tapi kok Nabi Muhammad SAW malah melakukannya. Maka ayolah hibah, para ulama terbagi menjadi 3 kelompok di dalam menanggapi dalil-dalil yang ada. Sebagian dari mereka melarangnya secara mutlak. Melarangnya secara mutlak. Di antaranya yang meriwayatkan hadis ini Abu Ayyub. Kemudian Imam Mujahid, An-Nakhai dan Ats-Tsauri. Kemudian dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengambil pendapat ini. Mereka menguatkan pendapat yang pertama. Bahwa buang hajat itu tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat secara mutlak, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Namun sebagian yang lain, sebagian dari para ulama yang lain itu membolehkan secara mutlak,
Ini kelompok yang kedua dari para ulama. Mereka membolehkan secara mutlak. Bagaimana hadis yang datang dari Ibnu Umar, ini kondisinya lebih akhir dibandingkan kondisi dalil yang pertama. Bagaimana kala zaman dahulu itu, di awal-awal Islam dan sejak zaman jahiliyah, toilet mereka itu terpisah jauh dari rumah-rumah mereka. Tapi tatkala akhir-akhir Islam dan mungkin sudah berkembang teknologi, mereka mulai membangun toilet-toilet di dekat rumah mereka. Nah, posisinya Abdullah ibn Umar melihat Nabi Muhammad SAW itu tatkala beliau buang hajat di toilet rumah. Maka ini menunjukkan bahwa ini akhir-akhir. Sehingga para ulama lebih mengambil yang membolehkan hal ini, mengambil dalil yang lebih terakhir. Di antaranya adalah Urwah ibn Zubair, kemudian juga Rabi'ah, kemudian juga Daud Az-Zahiri. Mereka berdalil dengan pendapatnya Abdullah ibn Umar. Bagaimana Nabi Muhammad SAW buang hajat, kondisinya menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Namun ayolah hibba, ada kelompok yang ketiga. Dan ini pendapat jumhur ulama. Di antaranya adalah para imam madhab. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka mengambil pendapat ada perincian yang perlu diperhatikan. Ada perincian yang perlu diperhatikan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melarang seseorang buang hajat, menghadap kiblat atau membelakanginya, itu tatkala khala, tatkala zaman dahulu toilet itu masih di tempat terbuka. Karena zaman dahulu toilet itu biasanya posisinya jauh dari pemukiman, jauh dari pandangan manusia dan terbuka. Meskipun tertutup seadanya, bukan dibuat sebagai sebuah ruangan khusus. Ini yang disebut sebagai khala. Sehingga pembahasan masalah khala ini juga panjang dibahas oleh para ulama. Apakah toilet kita zaman sekarang ini mengikuti hukumnya khala? Sehingga apakah kita masuk toilet itu harus baca doa, toilet zaman sekarang, atau tidak? Ini dibahas oleh para ulama. Dan ini hukumnya panjang. Panjang kalau kita bahas sampai sekarang, mungkin habis waktu. Tapi kita singkat saja. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melarang kita tatkala buang hajat di tempat terbuka, untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Namun ini dalilnya jelas tadi ya, sabda Nabi Muhammad SAW yang secara langsung. Dan para ulama yang kelompok ketiga ini mengatakan bahwa boleh hukumnya buang hajat membelakangi kiblat. Ini yang lebih ringan. Ataupun menghadap kiblat, ini tidak disarankan. Namun boleh hukumnya. Apabila ada penghalang antara dia dengan kiblat, dengan arah kiblat. Pendapat yang ketiga, para ulama merincikan, kalau di tempat terbuka tanpa ada halangan, maka tidak boleh baik menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di dalam ruangan atau ada sesuatu yang menghalangi antara dia dengan kiblat, maka para ulama mengatakan boleh. Di antaranya adalah pendapat jumhur ulama imam madhab. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Maka Allah Ta'ala alam ayolah hibba, inilah pendapat yang bisa kita ambil. Karena jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengambil pendapat ini, perincian. Meskipun seperti itu, para ulama menasihati kita untuk berhati-hati dan berusaha tidak menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat meskipun dalam kondisi ada penghalang. Oleh karenanya, ayolah hibba, para ulama nasihati kita untuk berhati-hati tatkala membangun suatu toilet dan memperhatikan di mana letak tempat buang hajatnya. Ada sebuah kisah. Wallahu ta'ala alam, ini kisah hanya banyolan dari guru kita saja atau bukan. Tapi ini kisah mempermudah kita untuk mengingat hukum yang berkaitan dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tatkala buang hajat. Kisah ini dikisahkan oleh guru kita
bahwa suatu ketika di sebuah toilet umum ada seseorang yang hendak buang hajat. Tatkala dia masuk ke dalam toilet tersebut, dia dapati ternyata klosetnya atau tempat buang hajatnya itu menghadap kiblat. Maka akhirnya orang ini mengeluarkan sebuah spidol. Kemudian dia buat tulisan di pintu toilet tersebut bahwa hal ini haram untuk dilakukan berdasarkan dalil ini dan ini. Dijelaskan di situ sama dia, ditulis. Karena memang kondisinya, klosetnya, toiletnya itu menghadap ke arah kiblat. Kemudian dia keluar. Tidak beberapa lama datang orang yang kedua. Tatkala dia buang hajat, biasa orang kalau lagi buang hajat tuh gabut gitu ya. Dia perhatikan sekeliling, dia temukan di pintu toilet tersebut ada tulisan. Penjelasan bahwa haramnya penggunaan toilet yang menghadap ke arah kiblat. Maka dia keluarkan spidol, dia coret. Nah, kemudian dia tulis pendapat yang kedua tentang bolehnya buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Wah, ditulis di situ sama dia penjelasannya dan segala macamnya. Keluarlah orang kedua. Datanglah orang ketiga buang hajat. Sama, gabut juga. Dia buang hajat, dia baca itu tulisan. Dapat tulisan yang pertama yang dicoret itu apa? Mengharamkan secara mutlak. Kemudian dia baca juga pendapat yang kedua membolehkan secara mutlak. Maka dia keluarkan spidol juga, dia coret pendapat yang kedua, dia tulis pendapat yang ketiga. Ya, ini pendapat yang merincikan. Kalau di tempat terbuka tidak boleh, kalau di tempat tertutup boleh. Ditulis juga sama dia. Lengkap tuh. Pendapat 3 posisi para ulama dijelaskan di situ. Allah musta'an. Keluarlah orang yang ketiga dari toilet tersebut. Datanglah orang yang keempat. Dia sama gabut juga. Dia baca itu dari awal sampai akhir saking gabutnya. Maka akhirnya dia keluarkan spidol juga. Dia coret pendapat yang ketiga. Kemudian dia tulis di bawahnya. Hadhihi dauratul miyah laysat daurah ilmiyah. Ini tuh tempatnya daurah miyah. Apa itu daurah miyah? Kalau antum baca itu flyer yang tadi dibagikan di Al-Haya itu. Daurah miyah itu adalah toilet. Ini tuh toilet daurah miyah. Bukannya tempat daurah ilmiah. Tahu daurah ilmiah? Tempat kajian gitu ya. Jadi jangan disalahgunakan. Ini tuh toilet. Bukan tempatnya daurah ilmiah membahas tentang masalah perdebatan ya. Berbeda para ulama gitu ya. Nah, ini juga salah tempat. Meskipun menyampaikan kebaikan tapi salah tempat ya. Ini wallahu alam, ini kisah banyolan saja untuk mempermudah kita dalam menghafal deretan pembagian pendapat para ulama tadi, atau ya memang ini terjadi mungkin ya, mungkin naudzubillah. Namun tadi ya, intinya adalah tadi ada 3 bagian yang diambil oleh para ulama. Allah taala alam, kita lebih tenang pada pendapat yang ketiga. Yang kalau sudah di dalam ruangan maka insya Allah tidak mengapa. Meskipun tetap harus kita hindari. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini permasalahan yang kedua. Maka kita singkat karena insya Allah sebentar lagi zuhur. Kita akan masuk ke dalam permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga adalah sunnah tatkala seseorang masuk ke dalam toilet untuk buang hajat. Sunnah tatkala seseorang buang hajat. Kita persingkat karena waktunya mepet. Maka sunnah yang pertama adalah membaca doa tatkala kita masuk toilet. Membaca doa dengan doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam 2 hadis yang berbeda. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk membaca bismillah sebelum masuk toilet. Kenapa demikian? Karena kata Nabi Muhammad, satara ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah. Jin itu akan terhalang pandangannya dari aurat anak Adam
tatkala seorang anak Adam masuk ke dalam toilet, tatkala anak Adam tersebut membaca bismillah. Ini doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, idza dakhalal khala, kalau salah seorang dari kalian mau masuk toilet, hendaknya dia baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jin laki-laki dan jin wanita. Jin itu ada yang laki-laki dan ada yang wanita. Maka na'udzubillah, mereka juga bisa senang dengan manusia. Ada jin laki-laki yang senang dengan wanita manusia, ada juga jin wanita yang senang dengan laki-laki dari bangsa manusia. Oleh karena kita berlindung. Karena dalam kondisi kita masuk toilet, kita buka aurat kita. Bisa jadi jin, baik itu jin laki-laki atau jin perempuan, merasa cinta sama kita. Karena melihat aurat kita. Oleh karenanya kita disunnahkan untuk membaca dua doa ini. Yang biasa kita gabungkan langsung. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Kemudian tatkala keluar dari toilet, disunnahkan juga membaca doa ghufranaka. Ghufranaka. Ini doa tatkala keluar dari toilet. Para ulama mengambil dua pendekatan. Kenapa Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kita minta ampun sama Allah tatkala kita keluar dari toilet. Yang pertama, ayolah hibba, kata para ulama, pendekatan yang pertama adalah karena tatkala di toilet, lisan kita terhenti dari zikir kepada Allah. Sedangkan kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Tatkala kita masuk toilet, kita terhenti dari zikir tersebut. Maka kita minta ampun sama Allah karena kita terhenti dari zikir tersebut. Itu pendekatan yang pertama kata para ulama. Pendekatan yang kedua adalah sebagaimana kita berharap kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meluruhkan kotoran-kotoran, najis-najis yang zahir dari tubuh kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala meluruhkan kotoran najis-najis yang ada dalam hati kita. Sehingga kita minta ampunan sama Allah. Nih loh, secara langsung kita menyaksikan Allah mengeluarkan kotoran yang zahir dari tubuh kita, baik itu air seni ataupun feses. Maka kita berharap kepada Allah juga semoga Allah keluarkan kotoran-kotoran najis-najis yang ada dalam hati kita. Sehingga kita minta ampun sama Allah. Ini pendekatan yang diambil oleh para ulama tentang disyariatkannya doa ghufranaka. Itu sunnah yang pertama dan kedua. Ketika masuk baca doa, ketika keluar baca doa. Kemudian sunnah yang ketiga. Mendahulukan kaki kanan. Mendahulukan kaki kiri ketika keluar. Ketika masuk ke toilet. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke toilet. Dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar darinya. Hal ini juga berdasarkan sebuah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, "Idza kharaja minal khala," hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara adabnya adalah masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Kemudian di antara sunnah yang berikutnya adalah wa alla yakshifa auratahu hatta yadnuwa minal ard. Hendaknya seseorang itu tidak menyingkap pakaiannya sampai dia mendekat ke bumi. Ini kalau buang hajatnya di tempat terbuka. Tidak menyingkap pakaiannya kecuali sudah mendekat ke bumi. Kemudian adab yang berikutnya adalah apabila dia buang hajat di tengah keramaian, di tempat terbuka, maka hendaknya dia menjauh dari kerumunan manusia dan berusaha menutupinya sehingga tidak terlihat auratnya. Ini di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan. Baik, kita segerakan. Masalah yang keempat adalah hal-hal yang diharamkan tatkala buang hajat. Hal-hal yang diharamkan tatkala buang hajat. Yang pertama adalah diharamkan berbuang hajat di air yang menggenang. Berdasarkan hadis dari Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid.
Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk buang air kecil atau buang hajat di air yang menggenang. Ini larangan dari Nabi Muhammad SAW dan ini hukumnya haram. Dan haram itu bagi orang-orang yang melakukannya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Orang-orang yang melaksanakan suatu perbuatan yang haram, maka dia akan mendapatkan hukuman. Dan orang yang meninggalkannya dalam bentuk peribadatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW melarang kita wala yamsik dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Kita dilarang untuk memegang kemaluan kita, kita dilarang memegang kemaluan kita dengan tangan kita, dengan tangan kanan kita tatkala kita buang hajat. Kadang orang sembarangan ya, kanan kiri oke, gitu ya. Yang penting tuntas saja hajatnya. Enggak. Kita dilarang untuk memegang kemaluan kita tatkala kita buang hajat dengan tangan kanan. Wala yastanji biha. Dan kita juga dilarang untuk cebok menggunakan tangan kanan. Illa lil hajah, kecuali ada hajat. Tangan kiri kita misalnya sakit atau tangan kiri kita terputus sehingga tidak bisa kecuali dengan menggunakan tangan kanan. Maka ini adalah sebuah uzur. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminih." Tatkala seseorang di antara kalian buang hajat, hendaknya jangan sampai mereka memegang kemaluan mereka dengan tangan kanan, wala yastanji biyaminih, dan jangan pula cebok menggunakan tangan kanan. Kemudian hal-hal yang diharamkan berikutnya adalah kita dilarang buang hajat di jalanan umum karena ini akan mengganggu, atau di bawah pohon yang biasa digunakan untuk berteduh. Atau para ulama mengatakan di setiap tempat-tempat yang teduh yang biasa digunakan oleh manusia berteduh, kita dilarang untuk buang hajat di situ. Di jalan umum karena ini mengganggu, di tempat yang teduh, di tempat yang biasa digunakan berteduh juga, ini juga mengganggu. Kemudian au fi hadaik, atau di taman-taman, au tahta syajarah muthmirah, atau di bawah pohon yang sedang berbuah, au mawaridil miyah, atau saluran air. Ini dilarang. Karena yang seperti ini itu mengganggu halayak umum. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqul mala'inat thalath. Jauhilah oleh kalian 3 perkara yang mendatangkan laknat. Lihat, 3 perkara yang mendatangkan laknat. Gak main-main. Bisa mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama? Al-barazu fil mawarid, buang hajat di saluran air. Ada mata air gitu ya, yang biasa orang-orang ngambil air di situ. Atau saluran irigasi air yang biasa manusia memanfaatkan air dari situ, kita malah buang hajat di situ. Maka ini bisa mendatangkan laknat Allah kepada kita. Wa qari'atut tariq, ataupun di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Wadhil, ataupun tempat yang biasa digunakan untuk berteduh. Makanya dilarang. Ini bahkan bisa mendatangkan laknat. Bisa mendatangkan laknat. Kemudian yang dilarang juga di sini adalah kama yahrumu alaihi qiraatul Qur'an. Membaca Al-Qur'an tatkala di toilet. Ini juga diharamkan. Kemudian yang diharamkan yang lainnya adalah, ada azan belum? Sip, 3 menit lagi. Yang diharamkan yang lain adalah setelah membaca Al-Quran di toilet adalah cebok dengan kotoran tadi yang kita haramkan. Yang kita sebutkan tadi di awal, cebok menggunakan kotoran ini hukumnya haram. Ataupun menggunakan tulang, ini juga hukumnya haram. Ataupun dengan makanan yang dimuliakan, ini hukumnya haram. Sebagaimana hadis yang tadi kita sudah sebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian juga yang diharamkan adalah buang hajat di pekuburan kaum muslimin. Ini dilarang. Buang hajat di pekuburan kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW,
la ubali awsatal qubur qadiyata hajati aw wasatas suqi. Sungguh aku tidak membedakan antara buang hajat di kuburan kaum muslimin ataupun di pasar. Pasar ini kan tempat halayak umum. Tadi masuk dalam kategori jalan yang biasa dipakai oleh lalu lalang oleh manusia. Ini mengganggu. Begitu pula dengan kuburan, Ustaz. Kuburan kan sepi, Ustaz. Manusia jarang ke situ, orang pada takut. Tapi enggak boleh. Tidak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak membedakan antara buang hajat di kuburan kaum muslimin dengan buang hajat di pasar, di tempat halayak umum. Taib, 1 menit terakhir, kita akan bahas masalah yang keempat adalah hal-hal yang dibenci untuk dilakukan, yang makruh tatkala buang hajat. Makruh ini, kalau dia laksanakan, dia tidak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan sebagai bentuk ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Yang pertama, yang dimakruhkan adalah buang hajat menghadap atau berlawanan dengan datangnya arah angin. Ini makruh hukumnya. Buang hajat, tapi buang hajatnya itu melawan arah angin. Sehingga kata para ulama di sini, li'alla yartaddal baul ilaih, agar hajat atau air seni yang kita buang itu tidak nyiprat kembali ke balik gitu loh, karena terpaan angin ke kita sehingga kita terkena najis. Maka ini hukumnya makruh. Kemudian juga dibenci, makruh hukumnya berbicara di dalam toilet. Ini hukumnya makruh. Makruh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seseorang, sedangkan Nabi Muhammad SAW sedang buang hajat di toilet. Orang tersebut mengucapkan salam dan Nabi Muhammad SAW tidak menjawabnya. Kemudian di antara yang dimakruhkan juga adalah buang hajat, apalagi di tempat terbuka ya, buang hajat di retakan-retakan tanah. Retakan-retakan tanah atau di lubang-lubang. Yang lubang-lubang ini alami terbuat. Bukan memang sengaja kita buat lubang, itu bukan. Tapi ini di alam terbuka ada retakan-retakan tanah atau lubang-lubang. Ini dilarang. Mengapa demikian? Karena hal ini disebabkan retakan-retakan tanah itu atau lubang-lubang itu bisa jadi tempat tinggalnya para jin. Atau mungkin ada hewan yang akhirnya terganggu tatkala kita buang hajat di situ. Karena Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Sarjas, Nabi Muhammad SAW naha an yubal fi juhar. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk buang hajat atau kencing di lubang-lubang yang terbuat alami. Qila li Qatadah, maka Qatadah dikatakan kepada Qatadah, fama balul juhur, kenapa kita dilarang untuk buang hajat di lubang-lubang tersebut? Maka beliau mengatakan, innaha masakinul jin, karena lubang-lubang atau retakan-retakan tanah tersebut biasanya sebagai tempat tinggal jin. Kemudian yang dimakruhkan juga adalah membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat lafaz Allah. Membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat lafaz Allah. Ini makruh hukumnya. Tapi kalau mushaf, ini mutlak haram. Tidak boleh dibawa ke dalam toilet. Tapi kalau membawa sesuatu yang mungkin terdapat lafaz Allah, maka hukumnya makruh. Kecuali ada hajat di situ. Seperti misalnya uang kita. Uang kita ada lafaz Tuhan yang Maha Esa. Atau mungkin ada lafaz Allahnya. Kalau sesuatu tersebut ditinggalkan di luar, khawatir dicuri atau hilang, maka Allah Ta'ala alam ini tidak mengapa. Karena hukumnya hanya sekedar makruh.
Ayolah hibba, ini yang ditulis oleh para masyayikh yang menulis kitab ini. Semoga apa yang sedikit ini dapat memberikan manfaat. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf. Atas yang benar maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah maka kepada Allah ana mohon ampun dan kepada antum semua ana mohon maaf. Jika memang ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang pas atau kurang tepat, maka bisa disampaikan ke ana untuk bisa kita kaji kembali, kita kaji ulang sehingga kebenaran tersebut dapat kita sampaikan di halayak umum. Wallahu ta'ala bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.